Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Haya tinggal kenangan. Semakin jauh senja melangkah, jantungnya semakin berdetak cepat. Bahkan kini tubuhnya mulai gemetaran. Semilir angin yang meriapkan rambutnya mengeluarkan aroma kamboja yang khas. Membuat hati senja semakin sesak, ia semakin sadar bahwa dirinya dan Fajar kini telah berada di tempat yang berbeda. Beberapa menit kemudian Alvin menghentikan langkahnya. Ia menatap Senja yang sedang berdiri di sampingnya. Alvin mengangguk, mengisyaratkan bahwa mereka telah tiba di tempat tujuan. Senja menunduk, menatap gundukan tanah yang masih basah. Perlahan kakinya melangkah mendekatinya, lalu ia terduduk lemas di sana. Senja mencengkram tanah itu dengan erat. Air matanya berderai membasahi kelopak mawar yang mulai mengering. Senja tak pernah menyangka jika hari ulang tahunnya akan menjadi akhir dari segala-galanya. Pagi itu untuk terakhir kalinya Senja merasakan hangatnya pelukan Fajar. Untuk terakhir kalinya Senja mendengarkan suara dan bisikan cinta dari Fajar. Untuk terakhir kalinya Senja melihat senyuman Fajar dan menatap bola matanya yang teduh. Dan untuk terakhir kalinya Senja merasakan cinta tulus darinya. Kak Fajar, ucap Senja sambil mengangkat wajahnya. Perlahan tangannya bergerak menyentuh lisan yang bertuliskan nama suaminya. Bagaimana caranya aku melewati semua ini, Kak? Aku mencintai kamu. Aku membutuhkan kamu, Kak, ucap Senja sambil terisak. Lelaki yang biasanya merengkuhnya dengan penuh kasih sayang, kini telah tiada. Senja tak bisa lagi menatapnya, hanya risan dan gundukan tanah yang bisa ia temui. Mereka kini telah tinggal di alam yang berbeda. Kisah cinta yang pernah mereka rajut kini hanya tinggal kenangan. Senja, kamu pasti bisa. Percayalah pada kakak, kata Alvin sambil berjongkok di samping Senja. Ini sangat berat, Kak. Selamanya aku tidak akan bisa bertemu dengannya. Rasanya aku tidak sanggup, Kak. Ini sangat menyakitkan. Jawab Senja dengan pelan, seraya memegangi dadanya dengan kedua tangannya. Alvin menghela nafas panjang, ia mengusap rambut Senja yang berantakan karena tertiup angin. Dengarkan kakak, kita hanya manusia biasa. Kita harus menerima apapun yang telah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Senja, bukan seperti ini yang Fajar inginkan. Ikhlaskan dia, agar dia juga tenang di sana. Jika kamu menangis seperti ini, di sana dia juga akan sedih. Ikhlaskan dia dan jalankan semua amanatnya, kata Alvin sambil memegang kedua bahu Senja dan menatapnya lekat-lekat. Senja terdiam, satu hal yang pertama kali terngiang dalam ingatannya adalah ucapan Fajar yang menyuruhnya untuk tetap tersenyum dan mengejar kebahagiaan. Lalu menyuruhnya untuk menjaga bayinya dan belajar dari kesalahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Senja juga ingat bahwa Fajar menyuruhnya untuk bersujud dan berkeluh kesah kepada Allah. Maafkan aku yang telah menodai pernikahan kita, Kak. Tapi jujur, jauh di dalam hatiku hanya ada nama kamu. Aku akan berusaha tersenyum, tapi aku tidak bisa berjanji untuk tidak menangis. Kepergianmu seakan membawa sebagian dari jiwaku. Aku benar-benar kehilangan kamu, Kak, batin Senja dalam hatinya. Senja memejamkan matanya, mencoba mengumpulkan puing-puing hatinya yang sempat berserakan. Menyatukan kembali jiwanya yang retak dan berantakan. Perlahan Senja membuka matanya, dan kemudian menatap gundukan tanah di depannya. Aku mencintaimu, Kak. Aku sangat mencintai kamu, ucap Senja sambil tersenyum manis. Senyuman yang sebenarnya adalah senyuman palsu, karena jauh di dalam hatinya ia menjerit sakit. Lalu Senja beranjak dari duduknya, sambil menunduk ia mulai melangkahkan kakinya. Ia berjalan meninggalkan tempat terakhirnya Fajar. Melihat Senja melangkah pergi,
Alvin langsung beranjak dari duduknya. Ia mengikuti langkah adiknya, yang sudah berjalan di depannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Senja duduk di kursi, di dekat jendela kamarnya. Matanya menatap keluar, melihat rintik hujan yang jatuh membasahi bunga di samping rumahnya. Alvin sengaja membawa Senja pulang ke rumah. Karena kondisinya belum stabil, Alvin tidak tega membiarkannya tinggal sendirian di apartemen. Perlahan air mata Senja kembali menetes, seiring rintik hujan yang terus berjatuhan. Dinginnya angin malam yang menerpanya, tak lagi ia hiraukan. Karena sesungguhnya semua itu tak seberapa dibandingkan dengan rasa dingin dan sakit yang ada di hatinya. Senja menatap foto yang menggantung di dinding kamarnya. Foto dirinya dan Fajar saat mereka masih pacaran. Mereka sedang duduk bersama di teras rumahnya. Senja menyandarkan kepalanya di bahu Fajar, sedangkan tangan Fajar tampak memeluk Senja dengan erat. Senja tersenyum getir, mengingat betapa singkatnya kebersamaan mereka. Senja menunduk, pikirannya menerawang jauh mengingat saat awal mereka menjalin hubungan. Flashback. Di suatu sore, di saat Senja baru saja pulang bekerja, ia disuruh atasannya untuk mengantarkan berkas ke kantor Fajar. Kebetulan kedua perusahaan itu memang menjalin kerjasama. Senja menemui Fajar yang sedang berada di ruangannya. "Kamu masih bekerja, Kak?" tanya Senja sambil duduk di depan Fajar. "Sudah selesai sayang, tinggal membereskannya saja." "Tunggu sebentar ya," jawab Fajar sambil tersenyum. "Iya," ucap Senja sambil beranjak dari duduknya. Senja melangkah mendekati jendela, ia menatap keluar, melihat semburat cahaya jingga dari sang surya yang hampir terbenam. "Kau sedang menatap senja?" tanya Fajar yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. "Iya, Kak, sangat indah. Enak ya kalau ruangan kerjanya di lantai atas, pemandangannya keren," jawab Senja sambil tersenyum lebar. "Iya, senja memang indah, apalagi senja yang sedang berdiri di sampingku," ucap Fajar sambil memeluk Senja dari samping. "Apa sih, Kak?" kata Senja sambil tertawa. "Sayang, kamu tahu, kita itu memang berjodoh," ucap Fajar. "Kenapa begitu? Aku Fajar, dan kamu Senja. Aku matahari terbit, dan kamu matahari terbenam. Kamu tahu, Fajar dan Senja itu diciptakan untuk saling melengkapi, dan saling menyempurnakan." "Dua hal itu akan selalu beriringan. Sayang, aku berharap hubungan kita nanti juga seperti Fajar dan Senja yang sesungguhnya."
Aku akan selalu mencintaimu sayang, ucap Fajar dengan panjang lebar. Aku juga mencintaimu Kak, jawab Senja sambil menunduk, pipinya merona mendengar kalimat yang Fajar ucapkan. Flashback off. Senja menggigit bibirnya. Takdir telah mengabulkan harapan Fajar kala itu. Fajar dan Senja adalah dua hal yang selalu beriringan, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Namun dua hal itu tak pernah bersama, mereka berada di titik yang berbeda. Dan hubungannya sekarang juga seperti itu. Mereka saling mencintai dan saling menyayangi. Mereka saling mengukir cerita indah dalam hati masing-masing. Namun mereka juga berada di titik yang berbeda. Senja masih bernafas di dunia, sedangkan Fajar, ia sudah kembali ke alam baka. Meskipun hati mereka masih menjadi satu dalam cinta, namun mereka tak akan bisa saling menyapa, ataupun sekedar menatap. Dan seperti itulah akhir hubungannya bersama Fajar. Hari demi hari terus berganti. Seminggu sudah berlalu, sejak Senja kembali tinggal di rumahnya. Kesehatannya sudah semakin membaik, begitu pula dengan janin yang ada dalam kandungannya. Alvin selalu berada di dekat Senja, tak pernah sekalipun ia meninggalkan adiknya. Bahkan untuk belanja dan mengurus klub, ia meminta bantuan pada Dika. Alvin selalu memastikan Senja untuk makan tepat waktu dan beristirahat yang cukup. Meskipun harinya, Senja hanya berdiam diri di dalam kamarnya, namun Alvin tak pernah mengusiknya. Ia membiarkan apapun yang dilakukan adiknya selama itu tidak membahayakan dirinya dan juga bayinya. Pagi ini Senja bangun lebih awal, ia menyusul kakaknya yang sedang memasak di dapur. Alvin mengernyit heran, tidak biasanya Senja keluar kamar sepagi ini. Biasanya sampai Alvin selesai menyiapkan sarapan pun, Senja belum keluar jika tidak dipanggil. Selamat pagi Kak, sapa Senja sambil duduk di kursi. Ia menatap Alvin yang sedang mengocok telur. Pagi Ja, hari ini aku cuma masak telur dadar. Tidak apa kan, persediaan sayurnya sudah habis. Hanya tinggal telur dan mie instan yang tersisa. Ucap Alvin sambil menoleh dan menatap adiknya sekilas. Sejak kapan aku pilih makanan Kak, sini biar aku bantu, kata Senja sambil beranjak dari duduknya dan meraih mangkok berisi telur yang sedang dipegang Alvin. Oh baiklah, jawab Alvin sambil menggaruk kepalanya. Senja terlihat jauh lebih baik daripada kemarin. Ah semoga saja dia bisa terus seperti ini, ucap Alvin dalam hatinya. Kak Alvin sudah berusaha keras menghiburku dan menguatkan aku. Aku tidak boleh terusan membebani pikirannya.
Aku harus berusaha terlihat baik, agar Kak Alvin bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Mulai sekarang, luka ini cukup aku, dan Tuhanku saja yang tahu. Batin Senja sambil menuangkan kocokan telur ke dalam teflon. Kak, panggil Senja tanpa menoleh. Ia fokus menatap telur dadar yang mulai menguning. Iya, Ja. Hari ini akan pergi ke apartemen, ucap Senja dengan pelan. Apa kau akan tinggal di sana? Teriak Alvin dengan cepat. Bukan apa, tapi dengan keadaan Senja yang sekarang ini, dia tidak tega jika Senja tinggal berjauhan dengannya. Tidak usah berteriak, bukan seperti itu maksudku, sahut Senja sambil tersenyum, seraya meletakkan telur dadar ke dalam piring. Lalu, tanya Alvin sambil mengernyit heran. Aku akan mengambil barangku Kak. Aku akan membawanya ke sini, dan aku akan tinggal bersama kakak lagi. Apartemen itu milik Kak Fajar, bukan milikku, jawab Senja sambil tersenyum getir. Senja kembali mengingat tentang semalam. Bu Rani menelponnya dengan penuh amarah. Dia menyalahkan Senja yang tidak memberitahu tentang penyakitnya Fajar. Juga menyalahkan Senja yang hamil anak orang lain. Mengatakan Senja adalah perempuan murahan, yang tidak bermartabat, dan hanya menginginkan hartanya Fajar. Jika kamu memang tidak menginginkan hartanya Fajar, sudah seharusnya kamu pergi dari apartemen itu. Itu milik Fajar, kamu sama sekali tidak punya hak. Kamu datang menjadi bagian dari keluarga ini tanpa membawa harta sepeser pun, jadi seharusnya kamu juga pergi tanpa membawa apapun. Aku akan pergi, Ma. Jangan panggil aku Mama, kamu bukan lagi menantuku. Aku tidak punya menantu yang rendah seperti kamu. Itulah percakapan singkatnya dengan Bu Rani semalam. Senja tak membantah, karena kenyataannya dia memang hamil dengan orang lain. Dan harta, kenyataannya dia memang tidak membawa harta sedikit pun waktu berumah tangga dengan Fajar. Aku akan kembali ke rumah ini, aku akan tinggal bersama kakak yang sudah merawatku sejak kecil. Aku akan memulai hidupku yang baru di sini, hidup yang sendiri, tanpa didampingi oleh lelaki yang kucintai. Batin Senja dalam hatinya. Ja, panggil Alvin. Iya, Kak. Kamu melamun, kenapa? Ada masalah? Tanya Alvin. Tidak, Kak. Aku tidak apa-apa, jawab Senja. Apa Tante Rani mengatakan sesuatu padamu? Apa dia yang membuatmu cepat pindah? Tanya Alvin. Bukan, Kak, jangan salah paham. Aku hanya sadar diri saja. Itu milik Kak Fajar, bukan milikku.
Lagi pula aku masih punya kakak. Untuk apa aku tinggal di sana sendiri? Lebih baik aku tinggal di sini menemani kakak. Jawab Senja sambil tersenyum. Jangan sampai Kak Alvin tahu apa yang diucapkan Mama. Pasti dia akan sangat marah. Batin Senja sambil menatap Alvin. Baiklah kalau begitu, nanti kuantar ya. Ucap Alvin sambil membalas senyuman Senja. Semoga yang kamu katakan itu benar, Ja. Semoga Tante Rani tidak menyakiti kamu. Ucap Alvin dalam hatinya. Bersambung.